Yang mulia Raja, buah ini sebenarnya adalah sejenis entitas energi khusus. Saat ini kami sedang kekurangan sumber energi. Apakah mungkin menukarnya dengan hal lain? Zhang Yi berkata dengan nada tulus. Namun setelah mendengarnya, Raja Jin mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi ragu. Pohon Dewa Matahari adalah fondasi dari kerajaan Deep Blue kami. Buahnya tumbuh dengan siklus yang sangat lambat, hanya berbuah 1 kali dalam setahun. Buah matahari adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika bukan karena Anda telah banyak membantu kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Jika ingin mendapatkan lebih banyak, bukannya aku tidak mau menyetujuinya. Namun, untuk menjalankan kerajaan ini, kami juga membutuhkan energi dari buah itu. Zhang Yi mendengar hal itu, dan untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang Xin diam-diam berkata kepada Zhang Yi, "Kakak, tidak perlu terlalu terburu-buru. Asalkan kita sudah mengetahui bahwa di sini ada sumber energi yang cocok, kelak kita pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya." Zhang Yi mendengarnya dan mengangguk pelan. Benar juga, setelah dia kembali nanti, hal pertama yang harus dilakukan adalah meminta Lu Keran untuk meneliti tubuh dunia Wiling secara mendalam dan memastikan bagaimana cara mengisi dayanya. Setelah itu, barulah mempertimbangkan soal bagaimana memperoleh energi. Saat ini mereka sudah menjalin hubungan dengan kerajaan Deep Blue. Kedepan, selama mereka memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh kerajaan itu, maka pertukaran tidak akan menjadi masalah. Zhang Yi tiba di kerajaan Deep Blue dan tidak langsung pergi. Tugas sudah selesai, dan demi menghindari kemungkinan pembalasan dari orang-orang Holy Court, meski kemungkinannya kecil, namun demi berjaga-jaga, lebih baik berhati-hati. Karena itu, ia memutuskan untuk tinggal di sini terlebih dahulu dan menyesuaikan kondisinya agar kembali ke keadaan terbaik sebelum kembali ke kota Tianhai. Sekalian juga melihat-lihat kerajaan bawah laut yang sangat besar ini dan memahami sejarah lautan bersama Raja Jin. Kaum duyung sangat ramah. Wajah mereka selalu dipenuhi rasa penasaran dan senyum bahagia, seakan-akan dalam hidup mereka tidak ada satupun kekhawatiran. Zhang Yi mengetahui dari Raja Jin bahwa sebenarnya populasi seluruh kerajaan Deep Blue hanya sekitar 3 juta jiwa. Skala ini tidak banyak berubah selama puluhan ribu tahun. Hal ini membuat Zhang Yi merasa agak heran. Bukankah berkembang biak itu merupakan naluri dasar makhluk hidup? Umumnya, sebelum sebuah peradaban berevolusi menjadi peradaban tingkat tinggi, manusia akan mengikuti nalurinya untuk berkembang biak dalam jumlah besar. Pertama, untuk menambah tenaga kerja, dan kedua, untuk mempertahankan daya saing ras mereka, sebagai persiapan menghadapi perang dan lain sebagainya. Raja Jin mendengar itu, lalu tertawa. Selama puluhan ribu tahun, kerajaan Deep Blue hampir tidak pernah mengalami peperangan. Sumber daya kami di sini sangat melimpah. Lautan adalah sebuah harta karun raksasa. Bahkan orang yang paling malas pun tidak akan mati kelaparan. Jika kebutuhan sandang dan pangan seseorang sudah terpenuhi, siapa yang akan memulai konflik? Itulah sebabnya sikap semua orang di sini sangat ramah. Bahkan ketika dihina dengan kata-kata kasar, tak akan sampai naik ke tahap saling membunuh. Zhang Yi mendengarkan kata-kata Raja Jin sambil memandangi kehidupan rakyat kerajaan Deep Blue yang berenang ke sana kemari, di dalam air, menangkap ikan, bertani. Hidup mereka tampak begitu santai. Zhang Yi menghela napas panjang, dan dalam hatinya justru teringat akan dunia Mamon. Jika dibandingkan dengan kehidupan manusia di daratan, kedua tempat ini bisa dibilang seperti surga. Zhang Yi memikirkan hal itu, lalu mulai mengeluh kepada Raja Jin. Andai saja daratan juga seperti tempat kalian di sini, mungkin kiamat tidak akan datang secepat ini. Raja Jin mendengar itu, mengelus janggutnya, menunduk dan merenung sejenak, lalu berbicara dengan nada serius kepada Zhang Yi. Kalau dikatakan secara ketat, sebenarnya kami, kaum duyung bawah laut, adalah subspesies dari manusia daratan. Untuk mengawasi Titan Drak, para malaikat membimbing kami. Namun pada kenyataannya, justru kalian, manusia daratan, yang merupakan bentuk ideal yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Dahi Zhang Yi mengerut dalam. Kami ini bentuk ideal. Bahkan di pertengahan abad ke-21 yang dipenuhi perkembangan teknologi tinggi, dunia ini tetap penuh dengan konflik dan peperangan.
Manusia sebagai makhluk hidup, sejak awal sudah memiliki sifat buruk yang sangat kuat. Raja Jin melihat raut wajah Zhang Yi dan berpikir sejenak sebelum perlahan mulai berbicara. Aku pernah membaca sebuah teori dalam kitab kuno kaum Duyung yang berasal dari dugaan para leluhur kami. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan memandang Raja Jin. Oh, teori seperti apa itu? Raja Jin menatap Zhang Yi dengan senyum tipis. Tamu yang terhormat, semoga Anda tidak marah setelah mendengarnya. Dengan begitu, aku bisa tenang untuk mengatakannya. Zhang Yi merasa agak bingung, namun ia tahu pasti bahwa ini bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Zhang Yi mengangkat bahunya. Tentu saja, selama itu bukan serangan pribadi. Sebenarnya aku tidak ambil pusing. Jujur saja, aku pun tidak terlalu menyukai ras manusia ini. Haha. Pernyataan Zhang Yi yang sedikit menyindir dirinya sendiri membuat Raja Jin tertawa. Faktanya, kaum Duyung juga pernah naik ke permukaan laut untuk mengamati dunia manusia di daratan. Tapi kami menemukan bahwa manusia itu rakus, malas, mudah marah, egois, penuh dengan segala macam kekurangan. Hampir tidak punya kesamaan dengan ras-ras beradab. Bahkan selama bertahun-tahun, kalian malah saling memerangi sesama sendiri, yang menyebabkan peradaban tidak maju, justru mundur. Nenek moyang kami yang menemukan kenyataan ini sangat kecewa terhadap manusia daratan. Setelah pulang, mereka merenung dan sampai pada sebuah dugaan. Dugaan itu adalah generasi kelima manusia kemungkinan memiliki gen Drak. Dalam benak Zhang Yi, seolah terdengar dentuman petir. Pupil matanya membesar seketika, lalu segera menyempit. Tubuh manusia generasi kelima mengandung gen Drak? Kenapa bisa berpikir begitu? Raja Jin menopang dagunya, merenung sejenak, lalu berkata, menurut catatan dalam kitab sejarah, kemunculan Druk sebagai manusia generasi ketiga adalah karena Sang Pencipta ingin menciptakan ras dengan hasrat bertahan hidup yang sangat kuat, agar mereka dapat terus hidup selamanya dan menjadi pengamat terbaik. Ini untuk menghindari masalah yang terjadi pada generasi kedua, yaitu ras Yihen. Masalah terbesar dari ras Yihen adalah apa? Mereka kehilangan semua bentuk keinginan. Itulah sebabnya ciri khas utama Druk adalah keserakahan. Sifat-sifat ini sangat jelas terlihat pada manusia generasi kelima. Bahkan terasa seperti keinginan mereka lebih kuat dari Drak. Zhang Yi menarik napas dalam. Ini tidak masuk akal. Jika Sang Pencipta membenci Drak dan ingin memusnahkan mereka, lalu mengapa menciptakan manusia generasi kelima yang justru punya hasrat yang lebih kuat? Raja Jin hanya tertawa kecil. Itu cuma dugaan saja. Faktanya, siapa yang bisa benar-benar memahami pikiran Sang Pencipta? Ia adalah makhluk berdimensi tinggi. Ia tidak bisa memahami cara berpikir makhluk di dunia ini. Ia hanya bisa mengumpulkan informasi dunia ini melalui jiwa-jiwa yang kembali ke eter. Demikian pula kita juga tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Namun, manusia itu sangat rapuh. Meskipun memiliki kecerdasan tinggi dan hasrat yang menakutkan, kalian sendiri terlalu lemah. Raja Jin memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Namun pada akhirnya tetap tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal. Aku juga tidak mengerti. Mungkin Sang Pencipta ingin menciptakan versi lemah dari bangsa Druk. Lagi pula, setelah mengalami pengkhianatan dari bangsa Druk, Sang Pencipta pun sadar bahwa dia tidak bisa menciptakan manusia yang terlalu kuat hingga lepas dari kendalinya. Ucapan ini juga didengar oleh Yang Xin-Xin dan pasti menimbulkan banyak pemikiran di dalam benaknya. Zhang Yi tidak terburu-buru berdiskusi dengan Yang Xin-Xin di sini, melainkan terlebih dahulu menanyakan situasi. Benar, ada satu pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan. Sebelumnya, di kedalaman rawa air lemah, kami bertemu dengan ras laut lainnya. Apakah Anda tahu tentang mereka? Yang kau maksud bangsa Atlantis? Raja Jin menjawab, mereka memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan dengan kami. Di antara kami dan mereka terbentang satu benua penuh. Meskipun kami saling mengetahui keberadaan masing-masing, tetapi dalam sejarah panjang, kami sangat jarang berinteraksi. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya perang.
Namun, aku menduga bahwa sama seperti kami, mereka juga menjaga suatu tempat penyegelan mutlak. Zhang Yi langsung teringat pada tim Raja Arthur. Mereka bisa menjadi salah satu tim manusia super kelas dunia pasca kiamat karena memperoleh banyak harta karun dari Atlantis. Ceritakan lebih rinci, aku sangat tertarik akan hal ini. Zhang Yi memohon dengan sungguh-sungguh kepada Raja Jin agar bersedia memberikan lebih banyak informasi. Raja Jin menjawab, "Kerajaan Deep Blue, kami menjaga gerbang laut menuju sebuah tempat penyegelan. Tempat itu bernama Tanah Shu, dan kelak akan menjadi tempat pertama yang dihancurkan saat Mammon terbebas dari penyegelan." Saat mengatakan bagian ini, raut wajahnya tampak berat. Bagaimanapun juga, tempat itu adalah tanah air, tempat bangsanya hidup selama ribuan tahun. Mungkin beberapa dekade lagi, mereka harus meninggalkannya. Siapa yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu? Namun, jika dibandingkan dengan kami, tempat bangsa Atlantis mungkin jauh lebih berbahaya. Karena menurut legenda kuno, dari 7 dewa raksasa Druk yang masih hidup hingga kini, salah satunya adalah monster raksasa yang sangat mengerikan dari kedalaman laut. Saat ini, Yang Shinsin teringat sesuatu. Ia menatap Zhang Yi dan berkata, "Kakak, itu adalah dosa iri hati, Leviathan." Leviathan adalah monster laut yang melambangkan kejahatan dalam mitologi barat, dianggap sebagai perwujudan dari iri hati. Menurut catatan dalam kitab suci, dari ajaran kerajaan suci, Leviathan adalah monster laut raksasa yang diciptakan oleh Sang Tuhan, yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan tsunami dahsyat dan menghancurkan dunia. Tubuhnya sangat besar, bahkan mampu menelan sebagian dunia ini. Zhang Yi kemudian memikirkan kembali bangsa Atlantis yang pernah mereka temui, lalu berkata, "Namun, sepertinya untuk saat ini, dewa raksasa Druk yang diduga sebagai Leviathan itu tidak akan muncul dalam waktu dekat. Kalau tidak, bangsa Atlantis pasti tidak akan sempat datang ke tempat penyegelan Mammon." Setelah membicarakan hal tersebut, Zhang Yi kembali bertanya, "Yang mulia Raja, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan." Raja tersenyum ramah, "Silakan bertanya. Selama itu informasi yang saya ketahui pasti akan saya sampaikan tanpa menyembunyikan apapun." Zhang Yi teringat pada ucapan Mammon sebelum ia keluar dari tubuh Mammon. "Saat aku memasuki tempat penyegelan, aku sempat melakukan kontak singkat dengan kesadaran spiritual Mammon. Dia berkata kepadaku bahwa ancaman terbesar bagi kita bukanlah dirinya, melainkan sesuatu yang berada di atas langit." Zhang Yi menunjuk ke arah langit. "Sejak aku kembali, aku terus memikirkan hal ini. Apakah di atas langit berarti ada ancaman dari luar angkasa? Mungkin Sang Pencipta akan kembali menyebabkan tabrakan planet, seperti asteroid yang menabrak bumi dan menyebabkan kepunahan massal. Atau mungkin ada makhluk kuat di planet lain yang dapat mengancam kita. Jika harus menebak, Mars dan bulan adalah 2 lokasi yang paling sesuai dengan makna dari kata langit." Mendengar ucapan Zhang Yi ini, Raja Jin hanya bisa menghela napas panjang dengan penuh rasa tidak berdaya. "Maaf sekali Tuan Hundun, untuk hal ini saya benar-benar tidak bisa memberikan jawaban." Ia pun menunjuk ke atas, "Karena kami adalah ras yang hidup di bawah laut selama ribuan tahun." Zhang Yi sempat terdiam, lalu tersenyum canggung sambil menggelengkan kepala. "Itu benar juga. Bagaimana bisa aku lupa soal ini? Mereka bahkan terpisah dari daratan oleh kedalaman laut belasan hingga puluhan ribu meter, apalagi untuk mengamati luar angkasa. Sepertinya rahasia ini hanya bisa dipecahkan olehnya sendiri." Setelah memperoleh sejumlah informasi dari Raja Jin, Zhang Yi kemudian mulai mencari tahu tentang naga panjang bernama Changluan. Bangsa naga sangat kuat. Informasi yang mereka miliki pasti lebih banyak. Namun ketika Zhang Yi hendak mencari Changluan, ia diberitahu bahwa sang naga telah pergi. Jelas sekali, Changluan tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan umat manusia. Hal ini membuat Zhang Yi merasa sedikit kecewa. Pasti ada hubungan yang sangat erat antara bangsa naga dan orang-orang dari negeri Huaxu. Namun melihat keadaan saat ini, baik Bai Longzi maupun Changluan tidak ingin berhubungan dengan mereka. Jangan-jangan memang benar manusia dianggap sebagai versi lemah dari bangsa Druk? Namun berpikir terlalu keras pun tidak ada gunanya.
Zhang Yi pun bersiap untuk kembali. Setelah semua orang selesai beristirahat, keesokan harinya mereka berpamitan kepada rakyat kerajaan Deep Blue, lalu menaiki kapal Xuanwu untuk kembali ke negeri Huaxu. Zhang Yi memutuskan untuk terlebih dahulu mencari tahu keadaan luar sebelum memutuskan apakah langsung kembali ke kota Tianhai atau tidak. Ia khawatir ada penyergapan di luar. Maka ia pun meminta sistem kecerdasan buatan untuk menghubungi Bailey Changqing. Tak lama kemudian, sambungan suara di ujung sana pun terhubung. Halo Bailey, kami sebentar lagi akan kembali. Bagaimana situasi luar sekarang? Apakah ada kejadian penting atau ada rumor yang berkaitan dengan kami? Zhang Yi bertanya dengan tenang. Namun kalimat selanjutnya dari Bailey Changqing membuat mata Zhang Yi langsung memancarkan kilatan tajam. Kapten, kota Tianhai dilanda tsunami dan telah benar-benar ditelan habis. Tsunami? Zhang Yi menyadari ada yang tidak beres. Meski kota Tianhai berada di dekat laut, namun wilayahnya berada di sekitar laut dalam timur, yang seharusnya sangat kecil kemungkinan mengalami tsunami besar. Apalagi sampai menenggelamkan seluruh kota Tianhai. Ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi? Bailey Changqing pun menjelaskan segalanya secara rinci. Tsunami besar itu menenggelamkan puluhan kota di sepanjang pesisir tenggara dan banyak orang tewas. Katanya, kota Laut Timur mengalami kerugian yang lebih parah lagi. Diperkirakan ada lebih dari 150.000 orang yang hilang. Hari itu aku juga melihat pasukan zirah perak dari Kekaisaran Wuluan. Jadi aku curiga mereka ingin memulai gelombang serangan invasi kedua. Zhang Yi mendengarkan dengan tenang. Lalu perlahan, giginya mulai menggertak dan tatapan matanya pun berubah tajam dengan aura pembunuh yang menyelimuti. Perubahan suasana ini membuat orang-orang di sekitarnya langsung menyadarinya. Kenapa si bos tiba-tiba begini? Xu Pangzi, yang sedang berbagi tips bermain game dengan roh Xuanwu, memegangi konsol gamenya dengan wajah bingung dan berbisik ketakutan. Tak ada satupun yang berani mendekati Zhang Yi saat itu. Semua orang secara naluriah menyadari bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang sangat besar. Mereka sudah sangat lama tidak melihat Zhang Yi marah sebesar ini.